Ketika kepala naga racun Scorpion pecah, para ahli gemuk dan kurus yang bertarung dengan Dokter Peri kecil juga merasakan sesuatu. Mereka menoleh dan melihat mayat dingin yang sangat besar yang terbaring di tanah di kejauhan. Ekspresi mereka tiba-tiba dan secara drastis berubah. Mata keduanya melihat mayat binatang racun naga Scorpion. Ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Menjadi bawahan binatang buas, mereka jelas menyadari kekuatannya. Meskipun ada banyak makhluk beracun yang tak terhitung jumlahnya dalam Fallen God Stream ini, kekuatan naga racun Scorpion berada di peringkat teratas. Di masa lalu, ada beberapa ahli manusia yang datang untuk memprovokasi. Tapi nasib mereka menjadi bagian dari tanah kuning di wilayah ini. Reputasi sengit naga racun Scorpion adalah sesuatu yang tidak ada yang berani menyinggung. Sayangnya, adegan yang muncul hari ini telah menyebabkan reputasi sengit dari naga racun Scorpion benar-benar menghilang. Pria kurus berpakaian kuning itu menatap mayat naga racun Scorpion dengan mata berkedip-kedip. Setelah itu, dia melihat kelompok Xiaoyan lagi. Tenggorokannya berdenyut. Selain Xiaoyan, dua orang yang tersisa memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang dia rasakan naga racun Scorpion di masa lalu. Jelas, dua ini adalah eksistensi yang berada pada tingkat yang sama dengan es naga racun Scorpion. Aku ingin tahu bagaimana pemimpin menyinggung ahli seperti itu. Mereka benar-benar datang memburunya. Mata pria kurus itu berkedip-kedip ketika pikiran ini dengan cepat melekat dalam hatinya. Kamu berani membunuhan pemimpin kita? Suku naga Kalajengking pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kultivator gendut akhirnya pulih. Dia dengan marah berteriak, "Gan Ho, serang!" Balas dendam untuk pemimpin. Kedipan di mata pria kurus itu menjadi lebih intens. Dia segera mengepalkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya tidak akan menemani Anda jika Anda ingin mencari kematian." Jari-jari kakinya menekan tanah setelah kata-kata itu terdengar, dan dia mundur dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa napas, dia telah berubah menjadi sosok buram yang menghilang ke kejauhan. Pria gemuk itu tertegun ketika dia melihat pria kurus itu melarikan diri pada saat terakhir. Wajahnya langsung memerah ketika dia dengan marah mengutuk, "Kamu pengecut. Apakah kamu akan pergi sendiri, atau haruskah aku menyerang?" Dokter Peri kecil perlahan-lahan berjalan ketika dia mengutuk. Mata cantiknya menatap pria gendut itu saat dia mengajukan pertanyaan kepadanya, sambil tersenyum. Wajah lelaki gemuk itu bergetar ketika dia melihat Dokter Peri kecil berjalan perlahan. Bahkan ketika dia telah bergandengan tangan dengan Gan Ho, mereka nyaris tidak bisa menahannya. Sekarang setelah Gan Ho melarikan diri, bagaimana mungkin dia sendiri yang cocok dengan Dokter Peri kecil? Suku naga Scorpion tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi pria gendut itu berubah sebelum akhirnya dia menangis. Setelah itu dia berbalik dan tubuh mungilnya yang seperti gunung bergemuruh ketika berubah menjadi sinar cahaya yang lari ke kejauhan. Meskipun tubuhnya besar, dia bukan orang bodoh. Jika dia tetap tertinggal dalam situasi seperti itu, kemungkinan dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Kelompok orang ini bahkan bisa membunuh naga racun Scorpion, apalagi dia. Dokter Peri kecil memperhatikan ketika pria gendut itu lari ke kejauhan. Dia tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh naga racun Scorpion di tanah. "Duduk." Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Dia segera menghela nafas lega. Naga racun Scorpion ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak memiliki boneka iblis dan Tian Huo akan sangat sulit untuk membunuh dengan kekuatannya, kecuali dia menggunakan api teratai Buddha Angry. Ayo cepat ambil yang kita butuhkan. Keributan yang diciptakan pertempuran ini terlalu besar. Tidak bisa dihindari, untuk itu menarik perhatian binatang buas ganas lain di aliran dewa yang jatuh. Jika kita ceroboh, kita mungkin berakhir dengan pertempuran sengit lainnya. Bisik Dokter Peri kecil. Makhluk racun di Fallen God Stream ini sangat ganas. Apapun yang memiliki kekuatan pasti luar biasa. Xiaoyan mengangguk setuju. Tangannya meraih tubuh binatang naga racun Kalajengking. Sebuah kekuatan isap melonjak dan perlahan mengangkatnya sampai melayang di udara. Xiaoyan melirik mayat besar di depannya. Wajahnya tampak sedikit serius. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api hijau giok yang besar meledak, berubah menjadi nyala api yang menyapu tubuh naga racun Scorpion. Temperaturnya sangat tinggi dan menyebar, dan distorsi muncul di ruang sekitarnya. Di tengah pembakaran Flame Lotus Heart Flame, mayat besar dari naga racun Scorpion dengan cepat menyusut. Kulit, cangkang, dan dagingnya perlahan berubah putih di bawah suhu tinggi. Akhirnya, mereka berubah menjadi abu dan berserakan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat menyaksikan mayat yang dengan cepat menyusut sementara abu berserakan. Sebagai gantinya, dia meningkatkan suhu. Apa yang dia butuhkan adalah darah esensi dari naga racun Scorpion. Jenis darah esensi ini hanya akan muncul setelah menjalani penyempurnaan dan banyak pembakaran. Di bawah suhu tinggi ini, darah segar di permukaan naga racun Scorpion dengan cepat menguap. Pembuluh darah
darah pada luka-luka itu juga menjadi putih pucat. Tubuh naga racun Scorpion berkurang saat suhu api jatuh hati dari Glaze terus meningkat. Pada akhirnya, ukurannya hanya 5 kaki. Pada saat ini, naga racun Scorpion telah berubah menjadi bola daging berwarna darah, berputar di dalam api. Xiaoyan mengendalikan suhu nyala api. Kristal berwarna darah setengah kepalan-kepalan besar bergegas keluar dan menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menangkap kristal seperti darah segar ini di tangannya. Dia merasakan energi yang besar dan kuat di dalamnya, dan ekspresi senang tanpa sadar melintas di matanya. Dia akhirnya mendapatkan inti monster dari peringkat 7 naga racun Scorpion ini. Tangan Xiaoyan perlahan menggosok inti kristal dengan lembut, sebelum dia dengan hati-hati menyimpannya di storage ringnya. Dia mengangkat matanya, dan mereka berhenti pada daging berwarna darah dia. Masih ada esensi darah dari naga racun Scorpion. Setelah mengepalkan tangannya dengan lembut, nyala hijau jad yang tertinggal di luar bola daging berwarna darah mulai berputar dengan cepat. Kekuatan sobek yang menakutkan dengan cepat terbentuk di dalamnya. Setelah itu tanpa ampun meremas bola daging berwarna darah. Bola daging berwarna darah bergetar hebat saat nyala api berputar liar, berputar berulang kali ke kiri dan kanan. Dalam menghadapi rotasi seperti itu, tetesan darah agak keunguan perlahan-lahan terungkap dari dalam daging. Ekspresi senang muncul di sudut mulut Xiaoyan ketika dia melihat adegan ini. Dia mempertahankan kekuatan merobek semacam ini dan secara bertahap memeras esensi darah murni dalam kelompok daging itu. Dengan jumlah esensi darah yang semakin turun, bola daging berwarna merah darah secara bertahap berubah warna menjadi putih pucat. Jenis putih pucat semacam ini adalah warna tak bernyawa. Esensi darah adalah sumber kehidupan Magical Beast. Setelah esensi darah terkuras, itu menunjukkan bahwa nyawanya juga telah menghilang. Warna putih pucat secara bertahap menyebar dari rotasi api berkecepatan tinggi. Sekitar 10 menit kemudian, jejak terakhir pewarnaan darah akhirnya memudar dengan pelan dari bola daging. Saat benang warna darah terakhir berangsur-angsur menghilang, bola daging dengan keras bergetar dan runtuh, berubah menjadi abu pucat putih yang berhamburan ke bawah. Xiaoyan menghela nafas lega saat dia melihat bola daging jatuh dan pecah. Tatapannya mendarat di atas nyala api. Ada sekelompok darah cair ungu merah seukuran kepalan di sana. Meskipun berada sangat jauh, Xiaoyan bisa merasakan energi kuat yang menyebar dari darah cair ini. Simpan cepat. Jenis esensi darah ini memiliki daya pikat yang kuat untuk beast magical lainnya. Dokter Peri kecil buru-buru mengingatkan sambil menghela napas lega setelah melihat esensi darah berhasil disempurnakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia memberi isyarat dengan jarinya dan darah cair ungu merah terbang keluar. Setelah itu dia mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati menyimpan darah ke dalamnya. Tuan Yao, ini adalah esensi darah yang diperlukan untuk membantu memperbaiki tubuh Anda. Sekali lagi, kamu akan bisa menggunakan tubuh fisik segera. Xiaoyan melambaikan botol giok di tangannya ke arah Tianhuo di samping saat dia berbicara sambil tersenyum. Senyum hangat tanpa sadar muncul di wajah Tianhuo ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk lega. Sudah bertahun-tahun, dia akhirnya akan memiliki tubuh lagi. Pada saat yang sama, ia sekali lagi akan merasakan kenyamanan memiliki aliran doji di dalam tubuhnya. Anak kecil, aku benar tentangmu. Bantuan ini, aku tidak akan melupakannya seumur hidupku. Tangan ilusi Tianhuo Zunje menepuk pundak Xiaoyan. Bahkan dengan ketenangannya, dia masih merasa agak bersemangat di hatinya. Saat itu, dia telah menaruh harapannya pada Xiaoyan dalam keadaan putus asa karena tidak punya pilihan lain. Namun, dia cukup senang dengan hasil akhirnya. Xiaoyan sedikit tersenyum ketika dia dengan tulus berkata, Tuan Tua Yao telah sangat membantu saya. Jika saya tidak melakukan semua upaya saya, bukankah saya akan dianggap sebagai orang yang tidak manusiawi dan tidak adil? Tianhuo menggerayangi janggutnya dan menghela nafas dengan sepenuh hati. Aku benar-benar iri pada gurumu karena memiliki murid yang luar biasa. Xiaoyan tertawa lembut, tetapi tidak menambahkan apapun pada topik ini. Matanya menyapu sekelilingnya. Karena kematian binatang naga racun Scorpion, wilayah ini menjadi sangat sepi. Tidak ada sedikit pun suara yang tidak biasa. Ayo pergi. Kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Keributan yang kami sebabkan terlalu hebat. Kemungkinan seseorang akan datang dan menyelidiki. Yang terbaik adalah kita pergi dulu. Saran dokter peri kecil lembut. Baik. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menggosok cincin penyimpanan dan tertawa. Karena kita telah mendapatkan segalanya, kita akan melanjutkan ke langkah paling penting selanjutnya. Xiaoyan melambaikan tangannya setelah berbicara. Dia memimpin dan berbalik. Setelah itu, dia buru-buru bergegas ke utara. Dokter peri kecil membawa Xinlan dan mengikuti di belakangnya.
Wilayah ini sekali lagi menjadi sunyi setelah kelompok Shoyan pergi. Hanya lubang besar di tanah yang mewakili pertarungan yang menggerakkan jiwa yang telah meletus di tempat ini sebelumnya.